Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimul Jannah, NPM 2022-10090. Saya dari kelas A, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Baik, adapun dosen yang diberikan tugas kepada saya ada 3 nomor. Yang pertama, bagaimana laporan keuangan dapat membantu manajemen, investor, dan kreditor dalam pengambilan keputusan bisnis. Jelaskan dengan contoh. Yang kedua itu uraikan peran masing-masing dari 3 laporan keuangan utama: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam analisis kondisi keuangan perusahaan, bagaimana ketiga laporan ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan. Berikan contoh sederhana untuk setiap laporan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan elemen-elemen penting yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Bagaimana masing-masing elemen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Berikan contoh penggunaan salah satu elemen dari setiap laporan dalam analisis keuangan. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana laporan keuangan dapat membantu pengambilan keputusan bisnis. Manajemen laporan keuangan membantu manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan merencanakan strategi masa depan. Sebagai contoh, manajemen dapat menggunakan laporan laba rugi untuk mengevaluasi profitabilitas operasional dan menentukan apakah perlu dilakukan efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan potensi keuntungan dari investasinya. Sebagai contoh, investor mungkin melihat laporan arus kas untuk memastikan perusahaan memiliki arus kas positif yang cukup untuk membayar dividen dan mendukung pertumbuhan bisnis. Kreditor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Sebagai contoh, mereka akan melihat neraca untuk menilai solvabilitas dan rasio utang terhadap ekuitas untuk memastikan perusahaan memiliki modal yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Pembahasan jawaban soal nomor 2 yaitu peran 3 laporan keuangan utama dalam analisis kondisi keuangan perusahaan. Ada neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Contoh, neraca menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebesar $1, kewajiban lancar sebesar $5, dan ekuitas sebesar $500. Ini memberikan gambaran tentang likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode yang menghasilkan laba bersih atau roda bersih. Contoh, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan sebesar $2 dan sebesar $1,5 menghasilkan laba bersih sebesar $5. Ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan. Laporan arus kas, yaitu laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan selama periode tertentu. Contoh, laporan arus kas menunjukkan arus kas dari operasi sebesar $300, arus kas dari investasi sebesar $200, dan arus kas dari pendanaan sebesar $100. Ini memberikan gambaran tentang likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Ketiga laporan ini saling melengkapi dan dengan memberikan perspektif yang berbeda namun terkait tentang kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, meskipun laporan laba rugi menunjukkan profitabilitas, laporan arus kas menunjukkan apakah laba tersebut diterjemahkan menjadi kas yang cukup untuk mendukung operasi dan investasi. Yang ketiga itu ada jawaban yang ketiga itu pembahasannya yaitu elemen-elemen penting dalam 3 laporan keuangan. Ada neraca. Yang pertama, aset menggambarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, contoh kas piutang dan inventaris.
Kewajiban menggambarkan kewajiban perusahaan, contoh yaitu utang dagang, utang jangka panjang. Ekuitas menggambarkan kepemilikan pemegang saham, contoh modal saham, laba ditahan. Laporan laba rugi, ada pendapatan menggambarkan total penjualan atau pendapatan perusahaan, contoh pendapatan dari penjualan produk. Beban menggambarkan biaya operasional, contoh beban gaji, beban sewa. Laba bersih yaitu selisih antara pendapatan dan beban, contoh laba bersih setelah pajak. Di sini ada laporan arus kas dari operasi, menggambarkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional, contoh penerimaan kas dari pelanggan. Arus kas dari investasi yaitu menggambarkan kas yang digunakan untuk investasi, contoh pembelian aset tetap. Arus kas dari pendanaan yaitu menggambarkan kas yang dihasilkan atau digunakan untuk aktivitas pendanaan, contoh penerbitan saham baru. Evaluasi likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Likuiditas menggunakan aset lancar dan kewajiban lancar dari neraca, contoh rasio lancar atau current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Solvabilitas yaitu menggunakan total kewajiban dan ekuitas dari neraca, contoh rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi ekuitas. Profitabilitas menggunakan pendapatan dan beban dari laporan laba rugi, contoh margin laba bersih atau net profit margin. Contoh penggunaan elemen dalam analisis keuangan. Neraca likuiditas, jika aset lancar perusahaan adalah 1 juta dan kewajiban lancar adalah 500.000, rasio lancar adalah 2:1, menunjukkan likuiditas yang baik. Laporan laba rugi atau profitabilitas, jika pendapatan perusahaan adalah 2 juta dan laba bersih adalah 400.000, margin laba bersih adalah 20%, menunjukkan profitabilitas yang baik. Laporan arus kas atau solvabilitas, jika arus kas dari operasi adalah 300 juta dan total utang adalah 1 juta, perusahaan memiliki cukup kas operasional untuk membayar kewajibannya atau menunjukkan solvabilitas yang baik. Baiklah, itulah jawaban saya dari 3 soal. Dari ketiga pembahasan, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau jawaban saya, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.